Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, bertemu kembali dengan saya, Ramdan SPD. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Pulau Ampel. Saya merupakan CGP Angkatan 8 Kabupaten Serang. Hari ini izinkan saya untuk memaparkan demonstrasi kontekstual terkait pada modul 1.3. Modul 1.3 merupakan modul yang berkaitan dengan visi guru penggerak. Namun sebelum saya memaparkan visi daripada guru penggerak, izinkan saya untuk menjelaskan tergeraknya hati saya untuk membuat visi tersebut. Yang pertama adalah terjadinya dekadensi moral pada anak. Yang kedua, lupanya jati diri bangsa Indonesia. Yang ketiga, semakin majunya zaman teknologi. Yang keempat, anak adalah harapan bangsa. Berdasarkan hal tersebut, maka saya selaku guru penggerak mempunyai visi membentuk sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dengan menjunjung kebinekaan global dan bergotong royong, sehingga mampu menghadapi tantangan global. Berdasarkan visi tersebut, terdapat beberapa buah prakarsa perubahan. Namun hari ini saya akan memaparkan mengenai hanya satu prakarsa perubahan, yakni mewujudkan murid yang berakhlak mulia melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Berdasarkan prakarsa perubahan tersebut, yakni mewujudkan murid yang berakhlak mulia melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila, maka kita bisa masukkan prakarsa perubahan tersebut ke dalam alur bagja. Alur bagja yang pertama adalah B, yakni buat pertanyaan utama atau define. Pada level ini, kita ada pertanyaan dan tindakan yang harus dilakukan. Pertanyaan yang ada adalah, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan murid yang berakhlak mulia melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Berdasarkan pertanyaan tersebut, maka muncullah tindakan-tindakan yang akan kita lakukan. Yang pertama, mengajak kepala sekolah bertukar pikiran terkait pentingnya akhlak mulia bagi murid. Yang kedua, membaca literatur-literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat menciptakan dan mengembangkan akhlak anak. Yang ketiga, mempelajari kegiatan-kegiatan yang dapat mengukur akhlak anak melalui YouTube. Langkah yang kedua adalah A. Apakah A? A adalah ambil pelajaran atau discover. Pada langkah ini terdapat pernyataan dan tindakan yang akan dilakukan. Pertanyaannya adalah, kegiatan apakah di sekolah yang dapat menumbuhkan dan membentuk akhlak anak? Yang kedua, bagaimanakah cara dalam membentuk akhlak mulia anak melalui P5? Yang ketiga, aktivitas P5 apa saja yang menurut anak membuat mereka merasa lebih kreatif, nyaman, sehingga memotivasi munculnya akhlak mulia pada anak. Yang keempat, situasi apa saja yang dapat kita lihat dalam pembelajaran P5 yang menumbuhkan akhlak mulia anak. Yang terakhir adalah, keterampilan apa yang sudah saya kuasai dan membantu saya untuk mewujudkan murid yang berakhlak mulia melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka tindakan atau penyelidikan yang dapat kita lakukan adalah, yang pertama, mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan akhlak anak. Berjalan melalui cara wawancara, korespondensi, studi literatur secara mandiri dan kolaborasi. Yang kedua adalah mewawancarai atau survei pengalaman pendapat guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua. Langkah selanjutnya adalah gali mimpi atau dream. Berdasarkan langkah ini, masih tetap ada yang namanya pertanyaan dan tindakan yang harus kita lakukan. Pertanyaan apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama, apakah kebiasaan-kebiasaan yang baru yang saya bayangkan terjadi
Jika pembelajaran P5 yang dapat meningkatkan dan menumbuhkan akhlak mulia, anak telah berjalan dengan baik. Yang kedua, bagaimana perasaan saya ketika akhlak mulia anak terbentuk? Yang ketiga, apa saja hal-hal baru yang bisa saya lakukan setelah akhlak mulia anak terbentuk? Yang terakhir adalah, apa hal-hal atau sumber daya yang kita bayangkan akan tersedia untuk mempertahankan akhlak mulia anak? Berdasarkan pertanyaan tersebut, daftar tindakan atau penyelidikan yang dapat kita lakukan adalah: yang pertama, membuat deskripsi sikap-sikap saya. Yang kedua, membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur. Yang ketiga, membuat gambaran sikap dan respon anak terhadap kesalahan yang mereka buat melalui wawancara. Contoh, anak-anak tidak takut membuat kesalahan, mengambil pelajaran dari kesalahan, berupaya memperbaikinya, dan berani berkreasi. Langkah selanjutnya adalah C, yakni jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada elemen jabarkan rencana terdiri dari: apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa saya lakukan untuk mengembangkan P5 yang dapat meningkatkan akhlak mulia anak? Yang kedua, apa langkah terobosan yang dapat dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas dan di luar kelas agar anak dapat menampilkan akhlak mulia? Berdasarkan pertanyaan tersebut, kita dapat membuat daftar tindakan atau penyelidikan terdiri dari: 1. Membuat daftar pertanyaan-pertanyaan untuk berdialog dengan anak. 2. Apa saja poin-poin yang membuat mereka menumbuhkan dan menciptakan akhlak mulia. 3. Sistem pembelajaran seperti apakah yang menurut mereka menarik. Yang keempat, melakukan dialog dengan kepala sekolah dan rekan sejawat mengenai program penguatan P5 untuk meningkatkan akhlak mulia anak baik di sekolah maupun di luar sekolah. Langkah terakhir dari alur baja adalah A, atau atur eksekusi atau deliver. Berdasarkan langkah tersebut, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa buat. Yang pertama, siapa yang bisa memantau dan mengarahkan saya dalam menerapkan dan mengembangkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dapat meningkatkan dan menumbuhkan akhlak mulia anak? Berdasarkan pertanyaan tersebut, kita dapat membuat daftar tindakan atau penyelidikan yang terdiri dari: membuat daftar siapa dan kapan saja rekan guru lain atau kepala sekolah atau pengawas sekolah mempunyai waktu untuk mengobservasi kelas saya setiap bulan. Perubahan bisa terjadi ketika terjalinnya relasi dengan aktor-aktor yang ada. Dari terjalinnya relasi-relasi dengan aktor-aktor yang ada terjalin dengan baik, maka akan memunculkan terjadinya komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik maka akan memunculkan suatu terwujudnya kolaborasi yang sangat baik. Kolaborasi muncul dengan terbaik, maka akan mengundang datanya kontribusi. Kunci daripada perubahan adalah menguatkan relasi yang ada dalam lingkungan pengaruh kita. Fokus utama dalam perubahan adalah murid, murid, dan murid. Demikian yang bisa saya paparkan mengenai visi guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time.